Halo semuanya, kembali lagi di channel Rekanzo Project. Dan ya, di depan saya sudah ada Honda Brio tahun 2015 yang CKD tipe E yang Matic, dan ini yang menggunakan torque converter, jadi yang belum pakai CVT. Dan ini yang unit mesin 1200 cc, jadi setelah yang 1300 cc itu discontinue. Nah, tampilannya masih sebelum facelift sama, dan jujur saya lebih suka yang ini ketimbang yang facelift. Dan standar lampu masih halogen, fog lamp juga sudah dilengkapi fog lamp, cuman ya belum LED. Dan velg juga masih single tone, tetapi sudah dilengkapi dengan rem ABS di depan ini. Nah, untuk ukuran velg dia kecil 175 65 R14. Rem depan menggunakan cakram, side fender, lalu di belakang dia rem menggunakan tromol. Nah, sebetulnya di pilar B ini dia harusnya belum di black out pilar seperti ini, dia masih warna body. Lalu di belakang, nah, kas Brio itu kacanya yang full seperti ini. Dan di sini ada emblem Brio E dan Ivy Tag. Kalau yang 1300 cc kayaknya emblemnya agak naik sedikit gitu kalau nggak salah. Lalu sensor parking ini sepertinya di bonusin oleh dealer. Sudah ada wiper belakang dan sisanya standar. Belum ada muffler cutter juga, jadi knalpotnya masih dibiarkan terbuka seperti ini. Oke, kita langsung lihat mesinnya aja. Nah, bicara soal mesin, Brio ini memang bukan yang terbesar di kelasnya karena dia cc-nya 1200 ya. Kalau kita lihat kompetitornya seperti Sirion itu dia udah 1300 cc. Tapi Brio yang 1300 cc juga tenaganya lebih besar lagi. Nah, cuman akhirnya di downgrade ke 1200 cc mungkin supaya pajaknya lebih murah. Ini tenaganya 88 horsepower dan torsinya 108 Nm. Dan transmisinya menggunakan transmisi 5-speed torque converter gear AT. Jadi tidak menggunakan CVT. Buat yang tidak suka CVT mungkin ini bisa jadi pilihan. Nah, nanti kita akan bahas juga impresi berkendaranya, bagaimana rasa mesin ini ketika di jalan. Sudah dilengkapi rem ABS juga, itu bisa dilihat. Dan di sini tuh akinya ukurannya sebetulnya agak kecil dan rasanya agak susah di upgrade karena ini ruangannya kecil sekali. Di sini ada air intake seperti biasa, dan ya, kas mesin Honda L12, L15 itu bentuknya mirip-mirip semua. Ya memang dasarnya adalah dari mesin yang sama, lalu dicun lagi, di besar kapasitasnya jadi kayak mesinnya Mobilio, kayak mesinnya VRV, HRV itu sebetulnya dasarnya mirip-mirip sama mobil ini. Terus coba kita lihat ke dalam ya. Nah, di dalam, nah ini karena Brio yang tipe E, jadi dia interiornya hitam, dan yang CKD memang dia interiornya hitam seperti ini. Kalau yang Satya, yang LCGC itu dia krem, dia beige, dan itu warnanya jelek banget. Desain dashboardnya ya seperti Honda pada umumnya, salam satu dashboard seperti Honda Mobilio persis. Di sini kita lihat ya, coba kilometernya berapa. Kilometernya sudah 60.000 lebih dikit. Bentar lagi 61.000 itu sepertinya. Nah, untuk desain setir dia sama juga seperti Mobilio atau VRV gitu ya. Yang lama ya, maksudnya VRV yang lama. Ya belum kulit juga, dia masih pakai karet seperti ini. Sudah ada 2 buah airbag. Di bagian sini juga sudah dilengkapi head unit, tapi head unitnya ini masih belum bisa Bluetooth atau belum bisa apapun ya. Dia baru bisa iPod, aux, sama USB DVD. Dia mereknya GVC. Maaf, kita tutup dulu ini pintu. Dia mereknya GVC aftermarket. Di bawahnya dia juga ada pengaturan AC, dia 4 speed fan, sudah ada pengaturan temperatur dan arah semburan. Nah, ini yang jarang nih di kelas ini. Tapi walaupun begitu, AC ini juga tidak dilengkapi dengan front defogger atau rear defogger. Ya wajar lah di kelas ini. Ini sudah ada tuas untuk sirkulasi udara, mode AC, dan nah ini unik, fog lampnya di sini tombolnya. Jadi bukan di combination switch seperti di mobil pada umumnya. Di bawah ada power outlet. Tidak ada USB port kecuali di sini. Jadi kalau mau ngecas mungkin harus butuh adapter. Ada 2 buah cup holder, 1 tempat penyimpanan. Transmisinya tadi 5 speed gear AT. Power brake masih mechanical. Lalu di sini ada 1 cup holder yang agak gede.
Untuk glove box dia ya standar lah, sama seperti Mobilio lah, persis ini. Vanity mirror udah ada kaca, tapi belum ada lampu. Spion day night view. Sun visor driver ternyata juga dapat apa namanya kaca. Udah ada power window keempat sisi dan autonya. Nah ini sayangnya autonya hanya auto down seperti ini, tapi tidak auto up. Ini agak repot kalau misalnya kita di tol, udah habis bayar tol, habis tap kartu, dan waktu jalan ini kita mau naikin harus ditahan manual seperti ini. Untuk kunci pintu dia masih model yang standar dari sini, belum ada tombol. Electric mirror tapi belum electric track. Speakernya 4. Dan kalau di belakang Honda Brio dulu itu terkenal lumayan sempit, dan ini karena mobil dipakai ya jadinya kasih koran gini supaya nggak kotor mungkin. Legroomnya ya cukup lah, tidak terlalu. Sebenarnya ini posisi duduk saya tingginya 165 cm, dan ini saya duduk di sini masih ada legroom 7 jari mungkin ya. Serta untuk headroom dia masih ada, wah ini hampir mentok ini, headroomnya tipis. Mungkin kalau lebih tinggi dari saya mungkin akan mentok gitu. Lalu untuk jok di sini ya juga belum ada headrest yang terpisah, tengah juga nggak ada headrest, nggak ada armrest, apalagi ada tempat penyimpanan di sini. Nah jok depan dia modelnya pocong ya, jadi ya masih model menyatu, tapi untungnya ini udah enak buat dipakai senderan, udah layak, bisa buat nyender ini, dan kursinya juga semi bucket gitu ya. Lalu kalau di bagian bagasi, ya bagasinya sempit. Kita coba cek. Nah tuasnya dia bisa dari sini, bisa dari kunci. Nah kalau pakai kunci kita bisa colok langsung ke bawah ini. Bagasinya ya segini aja, tidak lebih besar daripada Brio baru, dan ini agak dalam ke bawah. Jadi kalau kita bawa barang yang agak berat itu agak susah, karena kita mesti naikin dulu ke bawah atau masukin barang dari atas ke bawah, jadi agak susah memang. Oke, langsung aja kita coba jalan mobil ini, karena justru itu yang terpenting dari mobil ini, rasa berkendaranya yang paling menonjol dari sebuah Honda Brio. Let's go. Ya, kita sudah berada di balik kemudi Honda Brio, dan yang pertama saya rasakan adalah posisi duduk ya. Posisi duduk menurut saya ini adalah yang terbaik di kelasnya, karena dia posisi duduknya tuh rendah, jadi pasti lebih ergonomis. Posisi tangan itu pas, walaupun dia belum dilengkapi dengan teleskopik steering, tapi menurut saya posisinya ini udah cukup dekat ke badan. Kalau misalnya kita bandingin sama Sirion gitu ya, bahkan sampai Sirion generasi terbaru pun posisi duduknya masih nggak sebaik ini. Lalu yang kedua kita bahas dulu dari kenyamanannya kali ya. Nah yang pertama kita bahas dari suspensi. Suspensi mobil ini itu nggak keras-keras amat, tapi nggak bisa dibilang empuk juga. Jadi dia moderat tapi ke arah lebih keras. Kalau misalnya kita bandingkan dengan kompetitornya kayak misalnya Mitsubishi Mirage atau Kia Picanto gitu ya, ini lebih keras. Dibanding Suzuki Splash pun saya merasa ini lebih keras. Tapi memang kalau misalnya kita bandingin sama Suzuki Ignis gitu ya, oh ya ini masih lebih mending sih. Suzuki Ignis itu keras banget. Nah, hasilnya apa ketika kita lihat polisi tidur misalnya ya, itu masih cukup nyaman sebetulnya di mobil. Jadi kalau kita bayangin Honda Brio itu keras banget gitu ya, sebetulnya nggak sekeras itu sih. Tapi saya nggak tahu ya dengan yang Satya apakah ada perbedaan suspensi. Tapi jelas yang saya rasakan di mobil ini itu mobilnya masih cukup nyaman. Nah, tapi suspensi belakang mobil ini memang terasanya agak keras, jadi lebih keras dibandingkan yang depan. Jadi mungkin kalau kita duduk di bagian belakang tidak akan merasakan bandingan senyaman yang di depan, tapi nggak masalah lah. Toh di belakang itu juga tempatnya sempit. Saya juga tidak sarankan membawa orang banyak-banyak di belakang. Mungkin kalau naik EV enaknya berdua atau sendiri mungkin, jadi cocok buat mahasiswa atau ibu-ibu misalnya mau belanja bulanan gitu, cocok pakai mobil ini karena dimensinya juga mendukung. Nah, berbicara soal kenyamanan juga nyambung ke kekedapan kabin. Nah, noise, vibration, and harshness dari mobil ini NVH itu memang menurut saya sangat kurang. Mulai dari kekedapan kabin dulu, insulasi suara di luar ini karetnya mungkin agak tipis ya. Jadi suara-suara motor lewat seperti ini tuh masih samar-samar tuh lumayan terdengar. Sebetulnya nggak parah-parah amat, tapi
di beberapa bagian lain seperti dari ban ini saya berjalan 40 km per jam lebih sedikit aja sudah terasa masuk ke dalam. Lalu bagian atap kalau misalkan kita hujan itu, kalau misalkan hujannya agak deras itu kenceng banget, sangat mengganggu kedalaman kabin di dalam. Sebetulnya memang hujan itu menurut saya ya pasti berisik, tapi kompetitornya seperti Kia Picanto gitu ya misalnya, itu bisa meredam suara air yang menatap di atap itu lebih sedikit yang masuk terdengar ke dalam. Lalu untuk peredaman suara mesin, sebetulnya mobil ini peredaman di firewall-nya itu juga tidak terlalu tebal, dia juga cukup minim, tapi untungnya mesinnya cukup halus. Mesin Honda ini yang L12, L15 itu terkenal cukup halus, jadi ya nggak terlalu masuk ke dalam, asal kita bawanya yang RPM rendah ya. Kalau misalnya kita geber-geber sih juga masuk juga ke dalam. Bahkan kalau misalnya kita klakson gini ya, itu yang di klakson kayak yang bagian dalam, kayak klaksonnya tuh ngadep ke sini gitu. Nah, lalu suspensi yang agak keras tadi dipadukan dengan ground clearance yang pendek. Ini ground clearance-nya cuma 160-an kalau nggak salah, 160 mm, yang mana tuh cukup rendah ya, jadi berpotensi untuk gasruk. Nah, itu berdampak bagus pada pengendaliannya. Jadi pengendalian mobil ini tuh memang terkenal lincah. Jadi misalkan belakang lagi kosong, kita coba. Nah, itu lincah banget mobilnya. Berasa setirnya tuh direct, gripnya juga bagus. Asik kalau misalnya kita pengen cari mobil yang fun to drive gitu ya, ini bisa jadi mobil yang tepat buat kalian. Dibandingkan dengan Kia Picanto pun saya merasa ini lebih fun to drive, apalagi dibandingkan dengan Sirion atau Mitsubishi Mirage, Suzuki Flash. Saya rasa ini ada yang terbaik di kelas. Setirnya direct, feedbacknya sebetulnya agak minim ya. Kalau misalnya kita lewat jalan rusak ini feedbacknya agak ya kurang terasa, tapi nggak apa-apa lah, mobil seperti ini juga tidak butuh feedback yang terlalu banyak. Akurasinya yang penting bagus, responnya bagus, bobotnya juga bagus. Kalau misalnya kita di tol dia juga cukup berat, tapi kalau misalnya kita dipakai di perkotaan kecepatan rendah seperti ini cukup enteng, jadi memudahkan kalau misalnya yang pakai itu misalnya ibu gitu ya, sangat memudahkan sendiri. Sasisnya juga mendukung, dia sasisnya rigid, khas Honda lah ya. Honda pasti akan lebih asik buat dikendarai dibandingkan dengan mobil di kelasnya. Tapi ya itu, konsekuensinya adalah kenyamanannya memang nggak bisa sebaik kayak misalnya Kia Picanto, itu kan bisa lebih empuk ya suspensinya ya. Di sini itu lebih keras. Nah, kemudian kita bahas soal mesinnya. Nah, mesinnya ini Brio yang sebelum facelift ini ternyata tune-nya sedikit berbeda. Jadi yang facelift itu yang sudah menggunakan transmisi CVT itu walaupun sama-sama 1200 cc dan mesinnya juga sama L12, tapi horsepower-nya dia lebih gede, dia 90 horsepower atau 90 PS gitu loh kalau saya nggak salah ingat. Kalau yang ini 88 PS, 2 PS lebih kecil, torsinya juga lebih kecil. Yang Brio facelift itu 110 Nm, yang ini 108 Nm. Dipadukan juga dengan transmisi yang beda. Kalau yang Brio yang baru itu menggunakan CVT, kalau ini menggunakan 5 speed. Nah, sebetulnya untuk halus-halusan memang lebih halus CVT pasti, karena CVT menggunakan bel dan dia tidak ada perbedaan gigi. Di sini dia tidak sehalus CVT, jadi kalau misalnya kita dari jalan pelan kita bawanya halus gitu ya, itu gigi 1 ke gigi 2 masih agak terasa gitu. Habis itu 2 ke 3, 3 ke 4-nya itu aman. Tapi yang istimewa dari transmisinya adalah ini 5 speed teman-teman. Di 2000, mobil ini kan keluar kira-kira 2015 ya, 2014 juga udah berubah. Itu bahkan kayak misalnya mobil Fortuner aja dia masih pakai 4 speed, yang ini udah 5 speed, jadi dia udah lebih maju lah. Walaupun tidak ada mode manual ya di sini, ya dia cuma ada 3, 2, ya nih kita pindahkan secara manual, tapi tidak ada mode manual atau tidak ada pedal shift, tidak ada sport mode juga di sini. Buat yang nggak suka CVT, ini jadi pilihan. Walaupun saya tetap paling seneng kalau misalnya Brio ini manual ya, dengan edge patternnya khas Honda yang rapat-rapat dan presisi gitu ya, pasti akan lebih menyenangkan, lebih fun to drive lagi mobil ini. Tapi saya belum pernah coba yang manual. Mungkin next time kalau ada unitnya kita coba Brio yang manual. Nah, kebetulan di depan kita ada Brio juga nih, Savia. Nah, transmisi torque converter ini lagi
kalau misalkan kita taruh di mesin 1200 cc, responnya akan lebih natural. Misalnya kita gini kick down, nah itu lebih natural lah. Jadi nggak ngeden kayak CVT yang di atasnya kayak wing gitu, terus dia manteng RPM-nya, kecepatannya nambah, tapi tidak natural rasanya. Di sini jauh lebih natural, lebih ada rasa menyentaknya, meskipun ya bukan transmisi yang sangat responsif. Ya, masih ada kompetitornya yang lebih responsif dari ini. Tapi minimal ini lebih asik lah buat dikendarai. Pasti kalian lebih seneng nyetir ini ketimbang nyetir kayak misalnya Sirion gitu yang cuma 4 speed. Saya yakin, saya berani garansi Anda pasti lebih nikmat mengemudi mobil ini. Udah tenaga mesinnya enak, apalagi yang 1300 cc yang udah nggak keluar, mungkin bisa dicari bekasnya, itu pasti lebih enak lagi. Tenaganya 100 horsepower dan torsinya 100, hampir 120 kalau nggak salah ya, pasti lebih menyenangkan lagi. Nah, kalau kita bicara soal konsumsi bahan bakar, mobil ini irit tapi nggak irit-irit banget. Kalau misalnya kita tes di dalam kota gitu ya, kecepatan rata-rata di bawah 30 km per jam, ya solo lah, ya tidak terlalu macet tapi juga tidak terlalu yang senggang. Itu bisa dapat 111, 112 mungkin. Itu kayak bawa mobil 1500 cc sebetulnya, nggak irit-irit banget. Kayak bawa mobil kita bawa Expander pun kayak bisa lebih irit dari itu. Nah tapi kalau yang detail lebih irit. Kalau kita bicara konstan 100 gitu ya, itu RPM-nya cuma 2500 karena ininya 5 speed ya. Di gigi 5 dia hanya berputar 2500 RPM. Kalau biasanya di kompetitornya dia udah teriak-teriak sampai 3000 di atas gitu. Nah, mobil ini bisa dapat sekitar 120 bisa dapat di mobil karena mobilnya juga aerodinamis gitu ya. Dan mobil ini dipakai di tol juga cukup menyenangkan, cukup stabil, meskipun ya peredaman suaranya jelek. Menurut saya kurang banget peredaman suaranya. Tapi kalau misalnya kita bawa di kota ini, mobil ini terasa lincah, terasa menyatu gitu loh kita sama mobil, karena posisi duduknya rendah. Jadi kita berasa menyatu sama mobil, berasa menyenangkan, fun to drive kasarnya. Jadi segitu aja review kita tentang Honda Brio ini. Buat kalian yang mungkin punya Brio atau ngerti cara ngerawatnya, bisa komen di bawah pengalamannya gimana. Jadi segitu dulu video kita kali ini. Jangan lupa untuk like dan subscribe bagi yang belum. Komen di bawah juga kalau ada masukan, kritik dan saran, bisa komen di bawah. Bye bye.